Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita sudah sampai pada bab 3, yaitu yang menjelaskan tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Namun sebelum itu, mari kita buka pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sebagaimana biasanya setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kalian boleh melanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Zalzalah. Boleh dibaca secara mandiri atau dibaca bersama orang tuanya. Baik, Bapak kasih waktu, kalian boleh menjeda video ini dan silakan melanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Zalzalah. Baik anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebagaimana tema yang disebutkan di depan, yaitu cita-citaku ingin menjadi anak soleh. Kemudian kita bertanya, apa sih arti cita-cita itu? Ya, kita sering mendengar, apa cita-citamu? Oh, cita-citaku ingin menjadi dokter, cita-citaku ingin menjadi polisi, cita-citaku ingin menjadi guru, dan lain sebagainya. Lalu apa arti dari cita-cita itu sendiri? Baiklah, mari kita lihat ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita berarti keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran kita, atau kita memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjadi sesuatu. Misalnya kalian bercita-cita ingin menjadi dokter, maka kalian akan bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita itu. Itulah yang disebut sebagai cita-cita. Tapi misalnya kalau kalian berbicara, Pak, saya ingin menjadi polisi, namun tidak ada usaha sedikit pun agar bagaimana kalian bisa menjadi polisi, itu tidak bisa disebut sebagai cita-cita, tetapi hanya keinginan kosong belaka. Kalau kalian benar-benar bercita-cita ingin menjadi polisi, maka kalian akan berusaha untuk mewujudkan bagaimana agar kelak kalian bisa menjadi polisi, atau cita-cita yang lain lah, atau cita-cita yang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, kemudian apa hubungannya dengan anak soleh? Sebagaimana yang judul kita sebutkan tadi, cita-citaku ingin menjadi anak soleh. Yang ingin disampaikan pada bab kali ini adalah, kalian boleh bercita-cita apa saja. Boleh menjadi polisi, boleh menjadi guru, boleh menjadi dokter, boleh menjadi pilot, bahkan boleh menjadi astronot. Tapi dengan kriteria tetap menjadi anak yang soleh. Apapun cita-citanya, tetap kesalehan itu harus dimiliki oleh kita semuanya. Apa sih arti saleh itu? Kita sering mendengar, ya Allah, jadikanlah aku sebagai anak yang saleh. Ya Allah, semoga aku menjadi anak yang soleh. Kemudian orang tua kita berdoa, ya Allah, semoga anak-anakku menjadi anak yang saleh. Apa arti dari saleh itu sendiri? Anak yang saleh berarti anak yang baik. Dari sini kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan, cita-citaku ingin menjadi anak yang saleh. Dengan apa yang Bapak sebutkan tadi di depan, bahwasanya kita boleh bercita-cita menjadi apa saja, asal kita tetap menjadi anak yang soleh. Kalau menjadi dokter, dokter yang soleh.
Kalau menjadi polisi, polisi yang soleh. Kalau menjadi guru, guru yang soleh. Kalau menjadi perawat, perawat yang soleh. Kalau menjadi astronot, bahkan astronot yang soleh. Kalau menjadi nahkoda, nahkoda yang soleh. Soleh di sini diartikan apapun cita-cita kita, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pedagang, pedagang yang soleh. Menjadi pengusaha, pengusaha yang soleh. Kalau misalnya tidak didasari dengan kesolehan, bisa jadi ketika kita menjadi pedagang, kita tidak menjadi pedagang yang jujur. Ketika kita menjadi pengusaha, kita tidak menjadi pengusaha yang jujur. Apakah itu termasuk soleh? Tentu tidak. Karena ketidakjujuran merupakan salah satu ciri ketidaksalehan seseorang. Setelah ini kita akan membahas apa sih ciri-ciri anak saleh itu. Ya, sekali lagi, arti anak saleh adalah anak yang baik. Bukan baik dalam segi fisik, tapi baik dalam segi perilaku, tingkah laku, pola hidup, akhlaknya baik, sehingga dia akan dicintai banyak orang. Inilah ciri-ciri anak yang soleh. Yang pertama adalah jujur. Ya, kejujuran harus dimiliki oleh kita semuanya. Karena dengan kejujuran ini kita akan dipercaya orang, orang akan mempercayai kita, dan tentu dengan kejujuran ini kita akan dicintai banyak orang. Tidak sedikit orang berbuat tidak jujur, kemudian itu mengakibatkan mereka celaka, itu mengakibatkan mereka binasa, itu mengakibatkan mereka tidak disenangi banyak orang. Oleh karena itu, jujur adalah salah satu ciri anak yang soleh. Jujur kepada siapa? Ya jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada orang lain, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian anak yang jujur ini selalu mentaati apa yang diperintahkan Allah dimanapun berada. Dia tidak memandang bahwasannya apa yang dilakukan apakah ada yang melihat atau tidak. Dia tetap berkata atau berbuat jujur. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah ketika kita mengerjakan ulangan. Walaupun misalnya guru kita yang mengawasi tidak melihat kita, kita tetap mengerjakan dengan kemampuan diri kita sendiri, tidak mencontek dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang paling sering kita temukan, karena kalian masih berstatus siswa, dalam artian masih tahap belajar. Kemudian jujur kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Jujur kepada diri sendiri artinya kita tidak berbohong kepada diri kita sendiri. Dalam artian kita selalu berusaha mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak membohongi diri kita, juga tidak membohongi orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang sangat susah jika tidak kita biasakan sedari kecil. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mumpung kalian masih dalam tahap belajar, maka kejujuran ini harus selalu menyertai ucapan kita. Walaupun katakanlah kita bercanda, jangan sampai kita bercanda kemudian dengan bercanda itu kita menganggap boleh berbohong. Tidak boleh. Bercanda pun tidak boleh berbohong. Ini adalah karakter anak yang soleh. Kemudian apa? Yaitu jujur kepada orang lain. Adalah mengenai hal-hal hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita ditanya, kita menjawab dengan jujur. Ketika kita memberikan informasi, kita memberikannya dengan jujur, tidak dengan kebohongan. Baik anak-anakku sekalian, itulah ciri-ciri anak yang soleh. Ya, yang pertama yang kita bahas saat ini adalah jujur. Karena kejujuran akan membawa seseorang kepada hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, ketidakjujuran akan mengantarkan
orang tersebut menuju jurang kecelakaan. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang mampu untuk selalu jujur, tidak suka berbohong, tidak suka menipu dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup pertemuan pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.